Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa man tabi'ahum wa wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, para habaib yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Juga wabil khusus Kiai Tawab dan Habib Hilal. Juga para ketua dari organ politik konsorsium kader Gus Dur. Ada 9 yang secara resmi hari ini ikut bergabung dalam deklarasi sikap para kader Gus Dur. Sebetulnya masih banyak yang baru akhir-akhir kemarin menyampaikan pesan mau ikut, tapi karena persiapan kita sudah mepet, maka kami akan mengundang mereka nanti setelah acara deklarasi selesai. Ada banyak kelompok-kelompok lain di luar sana yang hari ini kita hadirkan hanya perwakilan dari 9 organ politik Gus Dur yang tadi telah disebutkan siapa saja. Ada Barisan Kader Gus Dur atau Bari Kader Gus Dur, ada Forum Kiai Kampung Nusantara FKKNU, ada Garis Politik Al-Mawardi, ini adalah jaringan dari para alumni Timur Tengah yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi salah satu organ politik dalam konsorsium kader Gus Dur. Lalu ada Gerakan Kebangkitan Nusantara, ini Gatara, dulu dideklarasikan langsung oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 2008, tapi sempat vakum dan sekarang tampaknya sudah hidup dan mulai mau lari kencang. Nih Pak Husin Sifa ketuanya, coba Pak Husin berdiri. Ada Satuan Mahasiswa Nusantara dari Samara, ini teman-teman mahasiswa yang merasa punya kedekatan emosional dengan keluarga Ciganjur dan kemudian ingin mengartikulasikan pilihan politiknya. Ada juga Millennial Political Movement dari anak-anak muda yang juga sama, ingin juga berartikulasi, berekspresi secara politik. Dari teman-teman milenial yang juga merasa lagi-lagi punya kedekatan emosional, menganggap dirinya adalah Gus Durian. Ada komunitas santri pojokan, ada jaringan perempuan untuk NKRI, lalu ada forum profesional peduli bangsa, ini yang resmi. Yang datang ini hanyalah sedikit perwakilan mereka karena kita batasi, kalau kebanyakan gak cukup ruangannya. Nah, tapi ketika ada pertanyaan siapa saja yang disebut dengan barisan ya atau konsorsium kader Gus Dur, inilah sedikit di antara beliau-beliau tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya akan segera mulai untuk membaca deklarasi atau naskah deklarasi dari pernyataan sikap politik kami. Seperti teman-teman telah ketahui bahwa keluarga Gus Dur saya wakili ya dalam sikap politiknya. Ya. Ibu saya sendiri tidak akan ikut-ikutan dalam Pilpres karena beliau adalah ibu bangsa. Beliau punya tugas lebih besar dari sekedar Pilpres. Beliau tugasnya menjewer kalau ada yang bandel-bandel dari kedua kubu. Jadi sikap politik itu memang sudah diamanatkan kepada saya untuk saya artikulasikan. Saya akan mulai pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilu 2019 nanti adalah proses demokrasi yang akan menghantar mandat kedaulatan rakyat ke tangan pemimpin yang tepat. Di tangannya kita titipkan amanat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Di tangannya tergenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga sebagai bangsa. Di tangannya ada kemampuan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Di tangannya, takdir kita sebagai orang-orang merdeka harus terus dijaga. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan, manzilatul imam minar ra'ayah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ibarat kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Pendapat ini menunjukkan betapa dekat sesungguhnya hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Betapa berat tugasnya untuk memastikan rakyatnya hidup terpelihara.
Kedekatan dengan rakyat hanya bisa dibangun ketika seorang pemimpin mampu berpikir sederhana, bahwa tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum. Keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses untuk hidup makmur. Keadilan dan kesetaraan dalam hak untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang cerah. Serta keadilan dan kesetaraan untuk mendapat perlindungan dari kesewenangan sesama warga bangsa yang sering saling mengintimidasi atas nama agama dan sukunya. Hal ini bisa kita lihat dengan sangat gamblang dalam kehidupan ayah saya. Beliau yatim sejak kecil karena kakek saya, Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama pada Kabinet Bung Karno, meninggal dalam kecelakaan mobil. Beliau mendiami rumah keluarga yang bersebelahan dengan rumah Eyang Margono, kakek dari Bapak Prabowo Subianto. Nenek kami harus menyambung hidup dengan cara berjualan beras untuk menghidupi 6 orang anaknya. Dan Gus Dur kecil sampai harus sering naik truk pengangkut beras untuk membantu ibunya. Ayah saya hidup tidak bergelimang harta, dan itu diteruskan sampai beliau dewasa, hingga akhirnya menikah dengan gadis Sinta. Mereka meniti kehidupan secara apa adanya, menapaki tangga kehidupan penuh perjuangan. Berjualan es lilin pun pernah dilakoni. Kami dibesarkan dalam hidup tanpa kemewahan, namun syarat dengan penghargaan diri. Bapak menempa kami dengan semangat membumi yang diwujudkan dalam hasrat untuk mengabdi. Setelah mempunyai anak, Bapak dan Mama hijrah ke pinggiran selatan kota Jakarta. Rumah kami waktu itu letaknya terpencil. Sering kami berangkat sekolah dengan sepatu yang dibungkus plastik karena jalan dekat rumah kami berlumpur, belum diaspal. Menunggu kendaraan di pinggir jalan yang penuh asap knalpot, basah kehujanan di halte bis, atau berdiri berjam-jam dalam bis dari Ciganjur, rumah kami, ke Grogol, tempat saya kuliah menuntut ilmu, itu adalah cerita ceria kehidupan saya sehari-hari. Saya bersyukur pernah hidup sedikit susah, karena tanpa itu empati kami tidak akan terasah. Saya senang dididik hidup sederhana, karena dengan bekal itu, posisi dan jabatan tidak akan membuat kami terlena. Kisah kami ini mungkin tidak seberapa dibanding mereka yang masih menderita. Dan untuk mereka lah kita harus terus berjuang dan berusaha, agar tidak ada lagi jurang yang menganga antara si miskin dan si kaya. Bapak banyak terilhami oleh figur-figur yang dikaguminya, seperti Mahatma Gandhi yang membela rakyat dengan cara memberdayakan dan gerakan tanpa kekerasan. Sosok sederhana seperti Gus Dur dan Gandhi adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan. Negara ini adalah negara besar, penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah. Negara ini adalah negara kaya, penuh dengan anak-anak bangsa yang punya talenta. Mereka yang meyakini nilai kebajikan serta punya keinginan untuk mengabdi. Namun, semangat mereka sering berbalas kegetiran dan kekecewaan melihat proses politik yang sering mengkhianati cita-cita negeri. Bangsa ini sedang susah. Karena itu, pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya, bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap warga Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang kami pilih
menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 1. Bismillah. Bismillah, Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia. Amin. Jakarta, 26 September 2018, Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, atas nama seluruh barisan kader Gus Dur. Allahumma fiq laqmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasul